Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1088. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Akhirnya mendarat dan mereka pun melompat keluar dari kapal luar angkasa. Dan ketika kaki mereka menginjak tanah, Bu Limo dan orang tua kecil itu pun tidak bisa menahan diri untuk bernapas lega. Hei, ayo pergi ke pasar gelap dan lihat barang bagus apa yang bisa kita beli di perdagangan berikutnya, kata Bu Limo. Dia mau tidak mau menepuk cincin penyimpanannya. Dia tampak seperti orang kaya baru. Namun ini tidak bisa disalahkan kepadanya karena jumlah ikan senguang yang telah mereka tangkap sangatlah banyak. Oleh karena itu mereka pantas disebut orang kaya baru. Di pasar gelap mereka memang kaya dan bisa membeli banyak barang yang mereka inginkan. Dibandingkan dengan Gu Limo, nampak Jenderal Kyong sebagai Jenderal Warajek dia masih bisa tenang dan lalu berkata dengan suara yang dalam, "Gu Limo, pasar gelap tidak seperti berada di galaksi bintang neraka. Ada banyak master di dalamnya, jadi Anda tidak boleh memperlihatkan kekayaan Anda dengan gegabah." Jumlah ikan senguang yang diperoleh oleh Jenderal Kyong juga mencengangkan, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenderal dan dia bisa menjaga ketenangannya. Sementara orang tua kecil nampak memandang Kinchen di sebelahnya. "Kemana kamu akan pergi?" tanya orang tua kecil itu. "Bukankah kamu mengatakan bahwa akan ada pameran dagang di sebelah pasar gelap? Kalau begitu, ayo pergi langsung ke pameran perdagangan," kata Kinchen. "Baiklah, tidak apa-apa. Bawahan ini akan membawa senior ke tempat pameran dagang," kata orang kecil itu. Dia berkata dengan hormat. Orang tua kecil itu mengikuti Kinchen kali ini, dan dia juga mendapatkan banyak hal. Hanya dalam waktu setahun, dia telah memperoleh lebih banyak daripada yang dia peroleh di pasar gelap selama ratusan tahun. Dan itu membuatnya sangat kagum dan menghormati Kinchen. "Tuanku, ayo pergi," kata orang tua kecil itu. Kinchen dan rombongannya pun segera meninggalkan sungai bintang neraka dan menuju ke pasar gelap. Apa, bukankah mereka orang-orang dari klan Warajek? Pada saat ini, sekelompok orang di kejauhan melihat Kinchen dan yang lainnya dan mata mereka pun tiba-tiba berbinar. Mereka belum mati. Di segitiga kematian bermuda, sangat sulit orang biasa bisa keluar hidup-hidup. Dan orang ini benar-benar tidak mati. Beberapa orang pun berdiskusi. Mereka semua adalah orang-orang yang sebelumnya menyewa kapal luar angkasa. Dan mereka juga adalah salah satu kapal luar angkasa yang mengikuti Kinchen dan yang lainnya sebelumnya. Mereka juga berencana pergi ke pasar gelap sebelum pameran dagang dimulai. Namun siapa tahu mereka kebetulan melihat Kinchen di sini. "Bos, ku dengar orang-orang ini memiliki koi pelangi di tubuh mereka dan mereka juga menangkap banyak ikan senguang. Ditambah lagi mereka memasuki segitiga kematian bermuda dan bisa kembali hidup-hidup. Mereka pasti memiliki banyak harta karun," kata salah satu pria. Nampak dia berkata kepada bosnya. Pada akhirnya satu kelompok itu pun nampak diam-diam mengikuti Kinchen dari belakang dan menunggu waktu yang tepat. Oke, di kejauhan Kinchen yang sedang menuju ke pasar gelap, dia pun langsung mengerutkan kening. "Hati-hati, kita sedang diawasi." Begitu suaranya ini turun, segera beberapa cahaya bergegas datang dan mereka pun dengan cepat memblokir Kinchen dan yang lainnya. "Apa maksud ini?" kata Jenderal Kyong, matanya menyipit, dan beberapa ahli di depannya semuanya adalah ahli yang mulia. Aura pemimpin di antara mereka tidak kalah dengan dia. Dan Jenderal Warajek itu pun langsung mengenali bahwa orang-orang ini berasal dari ras bermata seribu. Jenderal Warajek itu pun langsung menjelaskan kepada Kinchen. "Tuanku, mereka adalah anggota dari ras bermata seribu. Ras bermata seribu itu adalah ras berukuran sedang di alam semesta. Mereka sangatlah kuat. Hal yang paling menakutkan dari mereka adalah teknik rahasia jiwa. Penggunaan teknik rahasia bermata seribu bisa membuat orang jatuh ke dalam fantasi tanpa akhir yang menakutkan." Setelah menjelaskan kepada Kinchen, Jenderal Warajek itu pun segera memandang orang-orang dari klan bermata seribu. "Semuanya, saya tidak pernah berurusan dengan klan bermata seribu.
"Maaf, saya memiliki sesuatu yang mendesak, jadi saya akan pergi dulu," kata Jenderal Kyong. Dia memberi hormat dan dia pun ingin membawa Kincen dan yang lainnya untuk pergi dari sana. Akan tetapi jelas, klan bermata seribu itu pun tidak membiarkan Jenderal Kyong dan yang lainnya untuk pergi. "Anda, Raswarajek, saya telah mendengar bahwa Anda banyak menangkap ikan senguang di Sungai Bintang Neraka sebelumnya, serta spesies asing seperti koi pelangi. Saya juga pernah menangkap ikan koi pelangi ini di dekat Anda sebelumnya. Tetapi sayangnya, ikan koi pelangi yang saya tangkap itu kabur. Dan sekarang saya punya alasan untuk curiga bahwa koi pelangi yang Anda tangkap itu adalah milik kami yang kabur. Jadi tolong keluarkan koi pelangi yang kamu tangkap dan biarkan aku memeriksanya. Jika itu bukan koi pelangi milik kita yang melarikan diri, maka aku akan melepaskanmu," kata salah satu orang dari klan bermata seribu itu. Dia berkata dengan ringan. Mendengar itu, Jenderal Kyong nampak menjadi marah. Pada saat ini dia telah sepenuhnya memahami bahwa pihak lain ingin merampas koi pelangi milik mereka. Wajah Jenderal Kyong itu pun tiba-tiba menjadi jelek dan dia hendak mengatakan sesuatu, akan tetapi Kincen nampak melambaikan tangannya dan dia tiba-tiba menghentikan kata-kata Jenderal Kyong. Kincen nampak tersenyum dingin. Dia berdiri dan memandang dengan malas ke beberapa anggota ras bermata seribu itu. Benarkah ras bermata seribu? Kursi ini memberi Anda dua pilihan. Satu, pergi atau tidak pergi. Jika Anda pergi sekarang, maka Anda akan selamat. Namun jika Anda tidak pergi, maka kursi ini akan membunuh Anda secara pribadi, kata Kincen. Dan kata-kata Kincen ini langsung membuat Jenderal Kyong dan yang lainnya tercengang. Tetapi hati Guillemot nampak penuh dengan antusias. "Beberapa orang, ini adalah pasar gelap. Mohon juga untuk jangan saling berkelahi," kata orang tua kecil itu. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, baginya, dia hanyalah pemandu. Dan tentu saja dia tidak ingin ada terjadi perkelahian dan saling membunuh. Tidak baik baginya apakah dia menang atau kalah di sini. Apakah kamu tidak mengerti maksudku? Baiklah, karena kamu tidak mengerti mengapa kamu harus mati, dan karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhinya, kata pemimpin klan bermata seribu itu. Orang-orang dari klan bermata seribu itu pun sangat marah ketika ditegur oleh Kincen, dan mata mereka tiba-tiba berubah menjadi cahaya tajam. Dan segera beberapa orang dari klan bermata seribu saling memandang, dan pada saat mereka marah, mereka semua pun menembak bersama. Dan boom, tiba-tiba bola mata suku bermata seribu ini meledak menjadi cahaya, dan cahaya ini dengan cepat menyatu menjadi kekuatan tak kasat mata. Itu seperti penghalang yang menutupi dunia ini. Tiba-tiba di dalam persepsi jiwa Kincen, segala sesuatu di sekitar mereka menghilang. Mereka sepertinya telah datang ke ruang dan waktu yang tidak dapat dijelaskan. Mereka sepertinya dikelilingi oleh kegelapan yang sangat dingin dan tak ada habisnya, tanpa cahaya atau suara sedikit pun. Tuanku, hati-hati. Ini adalah kekuatan supernatural bawaan dari suku seribu mata yang bernama teknik pesona Qianmeng, kata Jenderal Kyong. Dia tiba-tiba berseru, dan pada saat yang sama, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di tengah alisnya. Itu langsung meledakkan cahaya pelangi ilahi yang menuju dunia gelap tak berujung di depannya. Namun setelah cahaya pelangi ilahi ini meledak, dia seolah-olah terperangkap dalam lubang hitam tak berujung tanpa fluktuasi sedikit pun, seolah-olah tidak mengenai apapun sama sekali. Tidak baik. Hati Jenderal Kyong langsung terkejut. Dan teknik pesona Qianmeng dari suku mata seribu ini sama mengerikannya dengan rumor yang beredar. Hahaha, percuma saja. Dalam ribuan mimpi rasku, kamu tidak akan bisa membebaskan diri. Tawa dingin terdengar, dan saya tidak tahu dari mana asal tawa itu. Dan pada saat yang sama, Guillemot dan yang lainnya pun merasakan pikiran mereka pusing, seolah-olah mereka akan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Benarkah teknik pesona seribu mimpi? Apakah itu mengerikan? Tiba-tiba di dalam kampan ini terdengar suara cibiran yang mengejek. Dan itu adalah Kincen. Segera satu set baju besi gelap tiba-tiba muncul di tubuhnya. Itu adalah armor ilahi Haotian. Dan pada saat yang sama, sebuah cincin muncul di masing-masing tangannya. Tangan kiri adalah cincin dewa roh perang, dan tangan kanan adalah cincin pedang roh jahat. Dan kemudian, kegelapan di depan mereka pun tiba-tiba meledak dan cahaya kembali terang. Apa ini tidak mungkin? Antara langit dan bumi terdengar suara ketakutan dari
para master dari klan Seribu Mata. Pemimpin klan Seribu Mata nampak marah. Dia menatap Qin Chen dengan takjub, tetapi wajahnya pucat. Ahli yang mulia dari ras bermata seribu lainnya pun juga memandang Qin Chen dengan ngeri karena hancurnya teknik pesona Qianming mereka. Masing-masing dari mereka menjadi sia-sia. Di mata saya tidak ada yang mustahil, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba menembak lagi dan langsung menangkap pemimpin dari klan bermata seribu itu. Mata orang itu ketakutan dan dia buru-buru mundur. Namun antara langit dan bumi, kekuatan spasial yang menakutkan menahannya dan membuatnya tetap terkunci di dalam kehampaan. Pada saat ini, leher pemimpin klan Seribu Mata itu pun dijepit oleh Qin Chen dan seluruh tubuh pemimpin itu diangkat oleh Qin Chen. Itu seperti membawa seekor ayam. Kecepatan Qin Chen terlalu cepat. Semua orang hanya melihat Qin Chen tiba-tiba bergerak dan kemudian pemimpin klan bermata seribu itu pun sudah dibawa ke dalam kehampaan oleh Qin Chen. Kurang ajar. Ketika melihat pemimpinnya dipermalukan seperti itu, para bawahan dari klan bermata seribu itu pun sangat marah dan mereka pun langsung menyerang ke arah Qin Chen satu persatu. Akan tetapi itu pun dengan mudah diblokir oleh Qin Chen. Mati, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin dan segera cincin pedang jahat di tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi langit yang penuh dengan niat pedang roh jahat. Itu langsung menembus para master dari klan bermata seribu ini dan memenggal kepala mereka di tempat. Pada saat ini, tubuh pemimpin klan Seribu Mata itu pun nampak gemetar. Mustahil, katanya. Dia berkata dengan ngeri. Menurutnya, tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menahan serangan rahasia jiwa dari suku Mata Seribu mereka. Dan hal ini juga berlaku untuk ahli manusia yang berada di ranah puncak yang mulia Pana. Namun rahasia jiwa dari banyak master mereka sebelumnya semuanya menyerang dan memukul Qin Chen dengan jelas. Akan tetapi orang ini bahkan tidak bereaksi sama sekali. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah orang ini adalah ahli yang mulia bumi? Tidak, napas orang ini sama sekali bukan ahli yang mulia bumi. Mungkinkah? Tatapan pemimpin suku Seribu Mata itu tiba-tiba tertuju kepada baju besi Haotian milik Qin Chen. Itu adalah baju besi. Ya, tentu saja baju besi inilah yang telah menahan serangan rahasia jiwa mereka sebelumnya. Jika tidak, maka itu tidak mungkin untuk dijelaskan. Jika kamu berani membunuhku, maka klan bermata seribuku tidak akan pernah menyerah. Tidak akan ada tempat bagimu untuk berdiri di medan perang 10.000 ras ini, kata pemimpin klan bermata seribu itu. Akan tetapi tidak ada ampun baginya dan dia pun langsung dibunuh di tempat. Setelah mereka terbunuh, segera asal-usul dari suku bermata seribu ini pun dimasukkan oleh Qin Chen ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Bersihkan medan perang. Kita akan segera berangkat. Jangan tinggalkan petunjuk apapun, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan kepada Jenderal Qiong. Baik, tuanku, kata Jenderal Qiong. Dia mengatakan sesuatu dengan gemetar dan dia menatap Qin Chen dengan takjub. Ini adalah sekelompok master dari klan Seribu Mata, tetapi mereka dibunuh di sini oleh Tuan Chen Mo dan itu sangat menakutkan. Kamu tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, kata Qin Chen seraya melirik orang tua kecil itu. Orang tua kecil itu hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa dan dia berkeringat dingin dan dia hampir duduk di tanah dengan lemas. Tuanku, saya telah berada di pasar gelap ini selama puluhan ribu tahun, mengetahui kebenaran dengan baik. Jika tidak, saya pasti sudah terbunuh sejak lama. Saya bersumpah bahwa semua yang ada di sini, jika saya berani membocorkannya, Guntur pasti akan memusnahkan saya di tempat, kata orang tua kecil itu. Dia ketakutan dan gemetar ketika berbicara, dan dia hampir bersujud minta ampun. Tidak harus seperti itu, kata Qin Chen. Akan tetapi Qin Chen sangatlah tenang di hatinya. Dan walaupun ras bermata seribu ini mengetahui beritanya, maka ras bermata seribu ini hanya akan menemui ras Warajek dan bukan dia. Baju besi Haotian ini sangat kuat, seru Qin Chen. Jika bukan karena baju besi Haotian ini sebelumnya, jika Qin Chen ingin membunuh orang-orang dari klan Seribu Mata itu, Qin Chen takut dia harus menggunakan segala cara, termasuk asal-usul waktu sebelum bisa membunuh lawan. Akan tetapi sekarang, setelah mendapatkan baju besi Haotian, cincin Dewa Perang dan yang lainnya, tiba-tiba itu menjadi lebih mudah. Perjalanan ke Sungai Bintang Neraka ini meningkatkan kekuatan Qin Chen setidaknya 10 kali lipat, serta lebih banyak cara untuk melindungi dirinya.
Setelah beberapa saat, Jenderal Kyong dan yang lainnya telah membersihkan medan perang, dan Kinchen juga yang lainnya pun menyapu, pergi melesat ke pasar gelap dalam sekejap. Pada perjalanan berikutnya, Kinchen dan yang lainnya tidak menemui masalah lagi, dan mereka kembali ke pasar gelap dengan selamat. Begitu Kinchen memasuki pasar gelap, dia menemukan bahwa pasar gelap jauh lebih ramai daripada terakhir kali mereka datang. Mengapa ada begitu banyak orang di pasar gelap ini? Kata Kinchen, dia bingung. Ini aneh, ada juga sedikit keraguan di mata orang tua kecil itu. Dia merutkan kening. Tuanku, ada banyak begitu master di pasar gelap. Biasanya hanya ada satu kemungkinan, yaitu datang ke pameran dagang, kata orang tua kecil itu. Namun karena kedatangan banyak orang ini, orang tua kecil itu mengira bahwa di pameran dagang ini pasti akan ada harta tingkat tinggi yang akan dikeluarkan. Tepat ketika Kinchen dan yang lainnya sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba napas yang tidak mengenakan keluar dari jalan. Dan tidak jauh dari sana nampak seorang pria parubaya dengan napas yang tidak enak sedang berjalan dengan dingin. Pria parubaya itu tingginya nampak 3 kaki. Dia seperti raksasa, dan di sampingnya nampak diikuti oleh beberapa master. Orang-orang ini penuh dengan roh jahat dan ganas, membuat orang merasa tertekan tanpa akhir. Semua orang di jalan yang berpapasan dengan mereka, ketika mereka lewat, mereka semua pun mundur dengan ketakutan dan dengan ketegangan di mata mereka. Itu adalah ahli yang mulia bumi, Saran, dari klan Satian. Mengapa dia sendiri datang ke pasar gelap? Ketika banyak orang di jalan melihat orang ini, mereka menghirup udara dingin seraya berseru. Orang tua kecil itu saat ini juga menatap, dia agak sulit mempercayainya. Suku Satian, ahli yang mulia bumi, kata Kinchen. Dia memandang pihak lain dengan mata yang serius. Earth Jun, atau yang mulia bumi, itu adalah eksistensi yang melampaui ranah yang mulia Pana. Bahkan di antara negara-negara besar, itu benar-benar seorang eksekutif tingkat menengah dan tinggi. Jika ditempatkan di medan perang 10.000 ras, itu pastilah pemimpin seluruh pasukan. Di medan perang 10.000 ras, yang tertinggi tidak terlihat dan tidak bisa meledak secara langsung. Ia adalah pemimpin tertinggi dari kekuatan tertinggi. Sedangkan untuk ahli Tianjun, dia biasanya duduk di belakang. Dia adalah Marsal Agung di setiap kubu. Dan ahli Tianjun yang mengambil tindakan. Seringkali itu terjadi pertempuran yang menentukan di antara beberapa kubu. Saat ini Kinchen memandang ahli yang mulia bumi yang bernama Saran itu. Tetapi Kinchen kemudian merasakan energi dan darah di tubuh lawan berkerumun. Dan sepertinya ada ilusi bahwa tubuh dewanya akan hancur. Kinchen kemudian buru-buru menjalankan metode rahasia tanpa nama. Dan tiba-tiba kekuatan gen berosilasi dan perasaan ini diam-diam menghilang. Oke, pada saat ini Yang Mulia Bumi itu terbakar instan dari klan surgawi. Sepertinya dia merasakan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat sekeliling. Matanya yang tajam seperti pedang dewa, seolah-olah dia bisa melihat melalui semua penyembunyian. Dan matanya itu pun langsung menyapu ke arah posisi Kinchen berada. Tiba-tiba, semua aura di kawasan ini tampak seperti kucing yang kaget. Bulu-bulunya pun berdiri tegak, badannya kaku, seolah-olah dia sedang ditatap oleh musuh alami. Dan dia tidak berani bergerak. Tuanku, ada apa? Melihat ini, beberapa master di belakang Yang Mulia Saran melangkah maju dan bertanya dengan ragu. Tidak apa-apa, itu mungkin hanya ilusi. Ayo pergi dulu ke stasiun klan Santianku, kata Yang Mulia Saran. Dia berkata dengan ringan. Dia pun mengalihkan pandangannya dari Kinchen, dan dia beserta seluruh kelompoknya perlahan-lahan pergi dari sana. Ketika ahli Yang Mulia Bumi, Saran, dan yang lainnya pergi dari sana, segera sekelompok orang di daerah tersebut di dekat Kinchen. Mereka pun menghela napas lega, dan tubuh kaku mereka pun menjadi rileks. Aura dari ahli Yang Mulia Bumi itu begitu kuat, kata Gulimo seraya menelan ludahnya, dan dia berkata dengan sedikit terkejut. Yang lain juga memiliki perasaan yang sama, hanya dilirik oleh pihak lain. Setiap orang memiliki perasaan ingin melarikan diri dari kematian. Apakah ini ahli Yang Mulia Bumi? Kata Kinchen. Dia saat ini juga menyipitkan matanya. Karena aura sebelumnya sangat kuat. Memang itu sangat kuat. Penindasan yang diberikan pihak lain kepadanya lebih dari 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada puncak Yang Mulia Pana seperti Yang Mulia Joesan, Shidoru, dan Master Top lainnya.
Ahli yang mulia bumi, apakah itu sangat kuat? Kata Qin-Chen. Dia menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Jika Qin-Chen saat ini menghadapi Shidori atau yang mulia Juesan atau yang lainnya, Qin-Chen tidak akan takut sama sekali, atau bahkan bertarung dengan mereka sendirian. Qin-Chen akan memiliki harapan tertentu untuk mengalahkan mereka. Akan tetapi jika Qin-Chen dihadapkan dengan ahli yang mulia bumi, Qin-Chen akan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, dan Qin-Chen pun mungkin tidak yakin apakah dia bisa melarikan diri atau tidak.